Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Olivia Putu dari kelas Ilmu Politik B angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan sesuai tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik, yaitu tugas mereview jurnal mengenai ilmu administrasi publik dan bagaimana penerapan NPM atau New Public Management. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perspektif administrasi publik atau biasa kita dengar dengan sebutan New Public Management. Nah, di jurnal yang telah dibagikan di situ menjelaskan bagaimana administrasi publik baik itu dari sektor swasta maupun di sektor publik. Nah, sektor swasta ini merupakan bagian dari perekonomian yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang atau juga biasa dilakukan oleh individu untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau profit yang tidak diatur sepenuhnya oleh negara. Jadi artinya negara tidak sepenuhnya mengatur sektor swasta tersebut. Nah, sedangkan sektor publik seperti yang telah dijelaskan oleh dosen pembimbing bahwa sektor publik ini berbicara mengenai kepentingan umum atau kepentingan bersama dalam sebuah negara. Seperti contohnya proses penyediaan barang dan jasa kepada publik. Jadi pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab dalam hal sektor publik. Dan apabila dikaitkan dengan sektor swasta, jelas sekali berbeda apa yang menjadi tujuan utamanya. Karena sektor swasta tujuannya ialah profit, sehingga terkadang banyak kita temui pelayanannya sangat memuaskan. Sedangkan menurut saya pelayanan di sektor publik tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan umum. Nah, di jurnal juga dijelaskan bahwa sektor publik cukup kuat dalam ilmu ekonomi. Nah, kemudian lama-kelamaan ada dorongan bagaimana manajemen publik ini mengalami sebuah perubahan. Nah, perubahan yang disebut ini adalah NPM atau New Public Management. Dari munculnya NPM ini yang kemudian menjelaskan bahwa sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Dijelaskan bahwa manajer publik dianggap sebagai aktor rasional di pasar swasta, dan NPM dianggap sebagai publik baru karena menempatkan penekanan pada transparansi. Namun kembali lagi bahwa sektor publik dan sektor swasta selain memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda, perbedaan mendasarnya juga berasumsi bahwa praktik pengelolaan di sektor swasta tentu lebih baik daripada orang-orang di sektor publik, seperti yang saya jelaskan, karena tujuan utamanya itu sudah berbeda. Jadi otomatis pelayanannya atau pengelolaannya juga itu berbeda. Nah, kemudian ada kritik terhadap new manajemen publik dalam hal pengadopsian sektor publik dari prinsip bisnis atau biasa kita kenal dengan swasta. Kemudian anggapan ini pada pandangan sektor publik sangat berbeda dari sektor swasta, dan sebagai hasilnya penerapan sikap sektor swasta dari pandangan ini dianggap tidaklah pantas. Berbicara mengenai penerapan manajemen publik di Indonesia, New Public Management dari satu sisi dianggap sebagai upaya pembebasan manajemen pemerintahan dari konservatisme administrasi klasik dengan jalan memasukkan cara bekerja sektor swasta ke dalam sektor pemerintahan. Nah, NPM mengubah perspektif kerja pemerintah menjadi sejajar dengan sektor swasta. Dalam perkembangannya, konsep NPM mendapat kritikan karena terlalu berorientasi pada profit dalam manajemen pemerintahan. Jadi menurut para pengkritik ini seharusnya lebih menekankan kepada pemberian servis yang baik kepada masyarakat dari kalangan manapun, atau melalui prinsip demokrasi pada pelayanan publik dan tidak melakukan diskriminasi pelayanan, karena pemerintah tidak berhadapan dengan pelanggan atau customer tapi warga. Nah, cara pandang seperti ini muncul karena NPM disebut dengan New Public Service. Jadi, terlepas dari kekurangan dalam pelaksanaan otonomi daerah, penerapan NPM dalam manajemen pemerintah daerah telah mengantarkan kepada efisiensi dan kinerja birokrasi yang tinggi. Jadi, selain itu juga NPM ini memberikan dampak positif pada beberapa hal, misalnya peningkatan efisiensi dan produktivitas daerah yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi menurut materi jurnal yang telah dibagikan, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa administrasi publik atau New Public Management
menggunakan pendekatan sektor swasta dan pendekatan bisnis dalam sektor publik. Dan walaupun banyak kritikan-kritikan mengenai perbedaan NPM di sektor swasta dan pendekatan bisnis dalam sektor publik, namun seperti kenyataannya bahwa NPM di sektor swasta dan sektor publik itu jelas memiliki perbedaan, karena sektor swasta tujuan utamanya ialah profit atau keuntungan, sedangkan sektor publik tujuan utamanya adalah untuk masyarakat atau untuk kepentingan umum. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.